Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya akan mengecek kehadiran kalian. Abdul Qadir, Hadir Pak. Admita, Hadir Pak. Adnan, Pak. Habibah, Hadir Pak. Aflan, Hadir Pak. Ahmad Fatahila, Aliatri, Hadir Pak. Asril, Pak. Bumi, Hadir Pak. Diva, Hadir Pak. Mesin, Hadir Pak. Nabil, Hadir Pak. Nur Aziza, Hadir Pak. Nur Mayangsari, Hadir Pak. Nur Sida, Hadir Pak. Feby, Hadir Pak. Suhaib, Hadir Pak. Wahyuni, Hadir Pak. Yusri. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang trigonometri. Jadi pada bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Sebelumnya pada bab kedua kita telah mempelajari tentang barisan dan deret. Oke. Jadi sekarang kita belajar tentang trigonometri, khususnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Oke. Nah ini dalam pertemuan kita kali ini 90 menit ini apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama itu 15 menit untuk pendahuluan, 60 menit inti dan 15 menit untuk penutup. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Ada yang tahu tentang trigonometri? Oke, silakan Faisa. Trigonometri adalah ilmu untuk mengukur besar sudut segitiga siku-siku. Trigonometri adalah ilmu untuk mengukur segitiga siku-siku. Oke, kita berikan aplaus untuk Faisa. Oke, silakan. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut pada segitiga. Ilmu trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sudut segitiga siku-siku. Oke, boleh kita berikan aplaus. Kalau sudah paham tentang apa itu trigonometri, sekarang saya tanya, ada yang tahu tidak manfaat dari trigonometri? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita saksikan video berikut. Assalamualaikum Anda semua. Hari ini kita akan mempelajari materi trigonometri dengan subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Awal penerapan trigonometri jika ditinjau dari kemanfaatan penerapannya, maka trigonometri bisa dikatakan memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja kita kurang menyadarinya. Apa sih gunanya kita mempelajari trigonometri? Nah, ternyata trigonometri banyak sekali loh manfaatnya. Ayo kita simak beberapa manfaat dalam
mempelajari materi trigonometri. Salah satunya pada bidang astronomi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit. Begitu pelajarannya, tidak mungkin kita menghitungnya menggunakan penggariskan. Pada bidang teknik sipil, trigonometri bermanfaat dalam menentukan luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung, tinggi menara ataupun tinggi jembatan. Selanjutnya pada bidang arsitektur, trigonometri bermanfaat dalam menentukan pemilihan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Pada bidang geografi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan tinggi suatu gunung. Nah, Anda semua, masih banyak loh manfaat lainnya. Yuk kita belajar, karena semua ilmu pasti ada manfaatnya. Jadi semua ilmu pasti ada manfaat. Begitupun dengan trigonometri. Jadi selain itu tujuan kita belajar trigonometri itu yang pertama kita dapat menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga siku. Yang kedua, kita dapat menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Yang ketiga, menjelaskan identitas dasar trigonometri. Jadi ada tiga manfaat atau tujuan kita mempelajari trigonometri. Berikutnya, di sini ada pemahaman untuk makna. Artinya, dengan memahami trigonometri itu, kita mampu mengidentifikasi hubungan sudut sisi segitiga siku. Yang kedua, kita mampu menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti yang tadi, astronomi, di bidang arsitektur. Jadi itu gunanya untuk kita belajar trigonometri. Oke. Sebelum kita masuk di materi perbandingan trigonometri, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang segitiga, segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Oke, silakan. Ini adalah asesmen diagnostik. Oke. Silakan dikerjakan, dipilih jawaban yang benar A, B, atau C. Oke, silakan.
setelah mengerjakan pretestnya boleh dikumpul hasilnya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, Pak, siapa yang menentukan trigonometri, Pak? Ini orangnya. Jadi trigonometri itu ditemukan oleh Al-Marwazi. Dia orang Turkmenistan. Nah, ini Al-Marwazi seorang ilmuwan Muslim pertama kali yang menggambar dan menyusun teori rasio trigonometri. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Abdullah Abbas Hasib Marwazi, lahir di Marwi, Turkmenistan pada tahun 770 Masehi. Jadi ini penemu trigonometri Al-Marwazi. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan kalian pulang ke rumah nanti tiba-tiba di tengah lapangan ada anak-anak yang mengukur main layang-layang seperti ini, dapatkah kalian mengukur tinggi layang-layang? Tidak. Oke, gitu. Yang kedua, masih ingat kalian tentang segitiga siku-siku pelajaran waktu SMP? Lupa. Oke. Yang ketiga, dapatkah kalian mengukur panjang sisi C pada segitiga siku-siku? Ya. Yang keempat, masih ada ingatan kalian tentang teorema apa yang kita gunakan pada segitiga siku-siku? Teorema Pythagoras. Oke. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Jadi materi kita ini untuk membahas tentang perbandingan trigonometri. Nah ini sebelum kita masuk di perbandingan trigonometri, terlebih dahulu kita harus memahami penamaan segitiga siku-siku. Jadi yang khusus kita pelajari pada hari ini adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan ada sudut di A, kita namakan ya sudut theta. Di depan sudutnya itu seperti gambar ini, itu namanya sisi depan. Terus yang di samping ini di bawah itu sisi samping, dan yang paling panjang ini adalah sisi miring. Oke, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan. Nah ini untuk penamaannya. Sisi depan definisinya sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Jadi sudut theta ada sebelah sini, berarti sisi depan itu pas di seberangnya. Yang kedua, sisi samping. Sisi yang berada di samping sudut theta, di bawah, di samping atau di bawah. Terus yang kedua, yang ketiga, sisi miring. Sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Jadi sisi miring tidak selamanya miring ya, tidak selamanya. Nanti kalian temukan sisi miring seperti ini. Nanti kalian temukan sisi seperti ini. Sisi miringnya yang mana? Bawah, berarti C, D. Oke. Nah, ini untuk perbandingan segitiga siku-siku. Jadi untuk perbandingan segitiga itu kita mengenal ada sin atau sinus, cos atau cosinus, dan tan atau tangen.
Itu aja dulu kita pelajari. Jadi sini theta, kalau misalkan kita di sudut A, untuk mencari sini itu adalah sisi depan posisi miring. Jadi kalau melihat kita lihat sisi gambarnya ini, gambar segitiga ini, di depannya apa? B, C. Sisi miringnya A, C. Oke, kalau cos sisi samping per sisi miring. Oke, berarti AB per AC. Tangan sisi depan per sisi samping. Depannya apa? BC per AB. Oke. Nah, ini untuk penamaan segitiga siku-siku kalau sudah digambarkan seperti ini. Karena terkadang ada soal panjang sisinya yang betul-betul dicari atau jumlah sudutnya yang dicari, besaran sudutnya, kita gunakan seperti ini. Jadi kita ada perkalian silang namanya. Jadi secant atau kebalikan dari sin ya. Kalau misalnya sin A dimasukkan ke dalam diagram kartesius, bentuknya seperti ini. Ya, sinnya itu depannya itu sejajar sumbu Y dan sampingnya itu sejajar sumbu X. Nah, selain mengenal sudut, besar sudut, ada juga yang namanya sudut elevasi. Jadi sudut elevasi itu sudut besar sudut dari garis horizontal. Nah, ini garis horizontalnya. Kalau kita melihat tersebut, misalkan kita berada di sisi sebelah yang bendera seperti gambar, kita melihat ujung yang bendera, jadi sudut yang terbentuk antara horizontal dengan tinggi yang bendera itu namanya sudut elevasi. Selain elevasi ada apa? Ada sudut depresi. Nah, ini gambarannya, ada pesawat, terus tiba-tiba dia melihat ada orang di ujung gedung di bawah, berarti sudut yang ke bawah sejajar dengan horizontal itu namanya sudut depresi. Oke, bisa dipahami? Nah, saya berikan contoh soal. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik A. Tentukan nilai sin B. Jadi kita pertama-tama cari dulu perbandingannya. Kita cari dulu sisi-sisinya, jumlah sisinya menggunakan rumus kita kuras. Dan setelah itu kita tentukan sin B-nya. Nah, bisa dipahami? Atau saya jelaskan lagi? Jelaskan dulu ya. Tadi keterangannya apa? Apa keterangannya tadi? ABC siku-siku di titik A. Oke. Siku-siku di titik A. Terus AB sama dengan 3 cm. Terus BC sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan sin B sama dengan oke. Kalau kita mengingat kembali, sin B itu apa? Apa per apa? Depan per miring.
Nah, ya kan? Depannya mana? Kalau misalkan kita cari dari sini B, AC per DC. AC-nya sudah ada tidak? Belum ada. Nah, jadi untuk mencari sisi AC kita gunakan beda AC sama dengan akar BC pangkat 2 BC pangkat 2 dikurang BA pangkat BC CA pangkat 2. BC berapa? 6. Jadi 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat ambil 3 pangkat 2. Oke. 6 pangkat 2 berapa? 36. 3 pangkat 2 9. Oke. Jadi akan berapa? 27. Akar 27 itu berapa? 3 akar 3. Jadi sisi CA itu sama dengan 3 akar 3. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. AC nilainya berapa? 3 akar 3 per BC berapa? 6. Oke, jadi berapa? Ini habis, ini sisa 2. Jadi 1 per 2 akar 3. Jadi si B itu sama dengan 1/2 akar 3. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini contoh soal berikutnya, saya rasa sama tadi. Kalau tadi kita mencari sin, sekarang kita mencari tangan. Kalau tangan apa? Depan per samping. Jadi kita cari sisi-sisinya. Kalau misalkan sisi B dia sama dengan jari, kita gunakan boras. Setelah itu kita tentukan sisi tangannya. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan LKPD. Kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian yang tadi. Bisa? Oke. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Kembali kalian menjawab, saya akan isi nilai keterampilan kalian. Ayo silakan. Isi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan. Kelompok 4.
Cari sisi yang tidak diketahui. Siapa yang tidak diketahui di sini? AB, berarti AB sama dengan CB pangkat 2 dikurang CA pangkat 2. Ya, silakan cari yang tidak ada angkanya. Bisa dipahami? Oke, silakan. Terus jangan lupa kalian tulis kesimpulan ya. Dari soal itu ada kesimpulan apa yang kalian bisa tarik. Jelas ya? Oke. Jangan lupa kesimpulannya ya. Jangan lupa kesimpulannya. Kita cari sisi miringnya.
pangkat 2 dikurang pangkat 12 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2 ya. Terus pangkat 144 dikurang 81. Saya dipahami ya. Oke. Tidak ada masalah. Oke, ini lanjut silakan. Kalau nomor nanti ini gambarnya saja pendek dia untuk seperti biasa. Ingat kalau mengerti mendapatkan nomor biasa A, B, C. Ya, jadi kalau misalkan ada sama dengan AC pangkat 2 dikurang BC pangkat 2 yang pangkat tolong perhatikan sisi B.
untuk mengisi kolomnya itu. Karena ada kolomnya berapa kan? Nah, sisi ini yang dicari sisi B. Kalau misalnya depan per miring, depannya B mana? Di sini A ya, C. Berarti depannya B, depannya sisi B, berarti AC per CB. Salah. Bisa ya? Kalau yang di sisi gambar segitiga kedua, yang dicari itu S, sudut S-nya. Yang gambar ketiga itu sudut D. Jadi ingat untuk segitiga pertama ya yang dicari itu sisi B-nya, sudut B-nya. Yang gambar segitiga kedua apa? Sudut S. S ya. Nah, dia dari sini dia. Jadi kalau untuk segitiga C yang dicari itu dari sudut D. Jadi kita sudut pandangnya kita lihat dari sudut yang kita itu. Kalau misalkan dari misalkan ini kita lihat dari sini kan B, berarti depannya mana? Sini ini mana? Ini berarti 610. Bisa? Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Oke, karena sudah selesai, kita silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hairul, yaitu tentang trigonometri. Masuk ke pertanyaan yang pertama.
Baik, jadi yang tidak diketahui adalah sisi AB-nya. Untuk mencari sisi AB adalah menuliskan kita gunakan rumus Pythagoras di mana AB sama dengan akar CB kuadrat dikurang AC kuadrat. Nilai CB kuadrat yaitu 10 kuadrat, nilai AC kuadrat yaitu 6 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya adalah 100 dan 6 kuadrat hasilnya 36. 100 dan 36 dikurang dan hasilnya adalah akar 64. Akar 64 adalah 8. Jadi sisi AB adalah 8. Sisi AB sama dengan 8. Untuk bagian B di sini saudari Faisya akan menuliskannya. Badannya di kelas 8. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, di sini kita akan mencari nilai yang ada, yaitu SR. Nah, nilai SR yaitu 9, sedangkan nilai ST yaitu 12. Nah, yang ditanya yaitu nilai ST. Di sini kita akan menggunakan rumus yaitu ST sama dengan akar SR kuadrat ditambah RT kuadrat. Sama dengan nilai SR kuadrat yaitu 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan nilai dari 9 kuadrat yaitu 81, sedangkan nilai 12 kuadrat yaitu 144. Nah, 81 ditambah 144 sama dengan akar 225. Akar dari 225 yaitu 15. Nah, ini dia hasil jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kesimpulannya, setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Bagaimana kalau lain? Apa ada pertanyaan? Ada, jelas ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita perhatikan ya penjelasan dari kelompok 2.
penjelasan dari teman saya dari kelompok 2. Ya, silakan. Sisi yang tidak diketahui apa? Jadi Sisi BC BC per AB sama dengan 10 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 100 pangkat 26 sama dengan kuadrat 26 64 sama dengan 8. sama dengan 8. Jadi sisi yang tidak diketahui banyaknya berapa? 8. Oke. Jadi sisi SD berapa? Kuadrat 9 tambah 12 pangkat 2 sama dengan kuadrat 225 akar kuadrat 225 dari berapa? 15. Jadi panjang SD-nya sama dengan 5. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, apa kesimpulannya?
perbandingan yang sama. Jadi kesimpulannya setiap segitiga dengan ukuran yang berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Jelas ya? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kita persilakan untuk kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Silakan kita dengarkan penjelasan dari kelompok 3. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan segitiga A ya, tolong suaranya sisi apa yang ditanyakan? sisi A dan B, Pak. Abi. Ada kata-kata terakhir. Saya kasih salam, Pak. AC adalah 6, CB adalah 10, AB sama dengan Sisi yang ditanyakan adalah sisi yang ditanyakan adalah AB. jadi sama dengan AB sama dengan CB pangkat 2 akar CB pangkat 2 dikurang AC pangkat 2 dengan akar 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan akar 100 dikurang 3 sama dengan akar 64. Jadi AB adalah 8. jadi panjang AB itu sisi AB itu sama dengan 8. Oke, lanjut silakan ya.
Diketahui SR 9, RP 912 dan ST tidak diketahui. Jadi untuk mengatasi bagian ST AB sama dengan ST sama dengan akar SR pangkat 2 tambah RP pangkat 2 sama dengan akar 9 akar 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar 81 ditambah 184 sama dengan akar 225. Jadi ST sama dengan 15. Sama dengan 15. Oke. BC. Oh iya, mau. Oh iya, punya. Oh iya, punya. Sudah masuk. Sudah masuk.
Ada bukan? Diketahui FB sama dengan 5, YH sama dengan 4, FH sama dengan 3 diketahui. Jadi FH sama dengan akar FG pangkat 2 kurang YH pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 kurang 16 sama dengan 9 sama dengan akar 9. Jadi hasilnya adalah FA sama dengan 3. Jadi nilai FA itu sama dengan 3. Kemana kalau lain? Ada yang mau bertanya? Kalau gitu silakan kesimpulannya. Kesimpulannya, setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Setiap segitiga apa? Setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Setiap segitiga memiliki nilai perbandingan sama. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 1. Silakan pertanyaannya. Apakah perbandingan trigonometri berlaku pada semua jenis segitiga? Tidak. Apakah perbandingan trigonometri berlaku untuk semua segitiga? Silakan dijawab. Jadi jawabannya adalah tidak. Tidak. Ini hanya untuk segitiga siku-siku. Hanya untuk berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, kita berikan aplaus. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan LKPD, nah, tadi kita sudah menyelesaikan LKPD dan melakukan presentasi. Sangat luar biasa sekali. Oke, kita selanjutnya dari hasil itu dapat kita menarik kesimpulan bahwa untuk mencari sin A itu sama dengan apa? Sisi depan Oke, untuk theta sama dengan untuk theta sama dengan sisi depan sisi samping. Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengetahui semua cara kerja atau cara mengetahui sisi-sisi pada segitiga siku-siku, saya akan memberikan proses pada kalian. Jadi gunanya untuk mengukur kemampuan sejauh mana kalian memahami materi ini. Jelas ya? Oke. Ini postisnya silakan dikerja sesuai dengan pemahaman sejauh mana pemahaman kalian. Jadi silakan dikerja sendiri-sendiri dan silakan kerja masing-masing. Oke, silakan. Ini postisnya untuk
untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi trigonometri. Silakan diselesaikan. Oke, silakan jawab. Silakan ya. Oke. Silakan prosesnya diselesaikan. Seorang siswa akan mengukur tinggi tiang bendera di sekolahnya. Siswa tersebut memandang ujung tiang bendera dari bawah dengan sudut elevasi sebesar 70 derajat. Diketahui siswa tersebut mengamati bendera dari jarak 3 meter. Bila tinggi badan siswa tersebut 165 cm, jadi mengukurnya dari kaki sampai di mata ya, bukan di kepala. Tinggi pengamatan, jadi pengamatannya itu dari sampai mata aja, bukan dari kepala sampai mata. Pertanyaannya, ilustrasikan permasalahan di atas dalam konsep segitiga siku-siku seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya. Yang kedua, hitunglah perkiraan tinggi tiang bendera tersebut jika diketahui sin 70 sama dengan 0,93, cos 70 sama dengan 0,34, dan tan 70 sama dengan 2,74. Silakan dijawab sesuai dengan pemahaman, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita lewati tadi. Silakan.
Silakan diselesaikan sesuai dengan pemahaman kalian. Bagaimana, sudah selesai? Oke, silakan masing-masing kelompok atau orang kumpul hasil pekerjaannya temannya. Ayo.
Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan berikutnya, yang pertama kapan lagi kita lusa ya? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk di perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi untuk materi berikutnya perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Caranya sama, kita juga akan nanti melakukan diskusi kelompok dan ada post-testnya. Nah, untuk mata pelajaran matematika trigonometri, materi trigonometri hari ini saya rasa cukup untuk hari ini. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita, saya mau tanyakan, bagaimana perasaan kalian kalau sudah belajar tentang trigonometri? Apakah senang atau senang? Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri ini,